Nah, bahkan pada waktu lalu juga ramai setidaknya ada spanduk di depan kantor Kemenkumham, PDIP ilegal. Terkait apa? Ya, terkait SK kepengurusan. Nah, ini juga sudah menjadi tanda-tanda ya, tanda-tanda PDIP akan diacak-acak pada Kongres. Ini juga sangat wow sekali ya, di mana partai besar yang sudah banyak pengalamannya, mulai dari Orde Baru, reformasi dan lain sebagainya, tetapi saat ini juga tetap berjaya dan ini ingin diacak-acak. Wah, sangat tidak mudah sekali ya. Memang kalau kita lihat PDIP juga sampai saat ini perolehan suaranya juga tidak kaleng-kaleng ya. Dan bahkan saat ini ada isu yaitu PDIP akan diacak-acak lah. Nah, kalau menurut saya sih PDIP diacak-acak itu sudah pada saat Pilpres yang lalu ya, ketika Pak Jokowi bermanuver. Dan bahkan saya masih ingat betul apa kata Andi Wijayanto pada saat lalu. Suara PDIP turun, PSI masuk parlemen, dan Prabowo menang. Ya, dari ucapan Andi Wijayanto di sini hanya terbukti Pak Prabowo menang, tetapi PSI tidak masuk parlemen dan suara PDIP turun. Iya, memang turun, tetapi juga masih mendominasi setidaknya pada pileg dan bahkan suara PDIP masih yang tertinggi. Nah, itu yang keren ya dari PDIP, walaupun manuver dari Pak Jokowi pada Pilpres yang lalu sangat mengejutkan publik, terutama dari kader-kader PDIP, bahkan juga terpecah pada saat lalu. Tapi juga PDIP masih mendapatkan suara yang cukup fantastis pada Pileg yang lalu, walaupun tanpa Pak Jokowi. Dan ini juga membuat kejutan tersendiri, walaupun tidak ada Pak Jokowi di PDIP, tetapi juga PDIP masih menjadi pilihan lah bagi masyarakat Indonesia. Ini yang keren sekali, apalagi ketika pilkada ya. Ketika pilkada, PDIP malah menunjukkan taringnya, setidaknya di berbagai provinsi, bahkan PDIP memenangi setidaknya di 14 provinsi. Dan bahkan juga kalau kita lihat dari pemilihan bupati, wali kota, dan lain sebagainya itu bahkan dari kader PDIP juga tidak kaleng-kaleng ya. Dan bahkan setidaknya memenangi di 247 lah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini juga bukan angka yang kaleng-kaleng. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Deddy Sitorus ungkap indikasi Kongres PDIP 2025 mau diacak-acak. Nah, ini juga apalagi ya, kalau kita lihat ya dari perpolitikan pada waktu lalu yang berhasil setidaknya ada Golkar. Bahkan Pak Airlangga Hartarto pada saat lalu tiba-tiba mundur dari jabatan ketua umum. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Apakah PDI Perjuangan akan bernasib yang sama? Nah, inilah akan diantisipasi lah setidaknya. Dan bahkan juga dari kader PDIP sudah mengendus setidaknya Kongres PDIP mau diacak-acak dan lain sebagainya. Nah, bahkan saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa sih kalau kita flashback ke belakang lagi. PDIP pada saat lalu di bawah kepemimpinan Pak Soeharto misalkan bahkan juga pernah diacak-acak sedemikian rupa, tapi PDIP tidak tumbang, melainkan malah semakin bersinar dan berjaya. Setidaknya PDIP itu menang lah setiap pemilu, bahkan suaranya juga semakin hari bukannya semakin turun malah semakin naik. Ya, kalau kita lihat dari Pilpres 2024 memang ada manuver setidaknya dari kader PDIP yang mempunyai tingkat kepuasan kinerja yang sangat besar dan akhirnya juga berpengaruh di Pilpres. Tetapi saat ini pada pilkada PDIP juga kembali berjaya setidaknya. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut indikasi sejumlah pihak yang berencana mengacak-ngacak Kongres PDIP yang digelar 2025 sudah terdeteksi sejak lama. Deddy mengatakan indikasi awal bisa terlihat dari kasus gugatan yang sempat dilayangkan kepada PT UN terkait SK kepengurusan PDIP 2025-2026 yang dituding bertentangan dengan ADART. Dan kalau kita lihat dari sini ya, terkait gugatan ke PT UN, SK kepengurusan PDIP itu ternyata
sudah diketahui dan itu hanya dimanfaatkan lah setidaknya oleh mantan kader PDIP. Tanda-tandanya kita bisa lihat dari gugatan yang diajukan kelompok tertentu atau pihak yang didorong oleh orang tertentu untuk mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan personil DPP PDIP, kata Dedi kepada wartawan. Indikasi kedua, kata dia, juga terlihat dengan kehadiran spanduk-spanduk yang bertuliskan bahwa PDIP yang berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri merupakan ilegal. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ramai setidaknya ada spanduk di depan kantor Kemenkumham, PDIP ilegal. Terkait apa? Ya, terkait SK kepengurusan. Nah, ini juga sudah menjadi tanda-tanda ya, tanda-tanda PDIP akan diacak-acak pada Kongres. Ini juga sangat wow sekali ya, di mana partai besar yang sudah banyak pengalamannya, mulai dari Orde Baru, reformasi dan lain sebagainya, tetapi saat ini juga tetap berjaya dan ini ingin diacak-acak. Wah, sangat tidak mudah sekali ya. Dan pasti kader-kader PDIP juga akan melawan setidaknya. Itu kami sudah ketahui dan kami bahkan sudah melakukan salah satu respon beberapa waktu yang lalu. Selebihnya itu tanggung jawab Anda untuk mencari tahu lebih dalam, ujarnya. Sebelumnya 5 orang kader PDIP sempat melayangkan gugatan ke PT UN terkait SK kepengurusan PDIP 2005-2026 yang dinilai bertentangan dengan ADART. Mereka menilai SK nomor MHH 051102 tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Megawati Soekarno Putri telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Tidak berapa lama kelima kader PDIP yang menggugat itu minta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan mencabut gugatannya. Nah, ini juga rangkaian yang sangat wow sekali ya, dan menurut saya PDIP diacak-acak itu sudah sangat lama sekali, mulai dari manuver Pak Jokowi ketika Pilpres yang lalu. Bayangkan loh, Pak Jokowi bahkan menurut Andi Wijayanto mengatakan Pak Prabowo menang, PSI parlemen, suara PDIP turun. Bayangkan, mantan kader PDIP bilang seperti itu, membuat suara PDIP turun. Ini juga maksudnya apa? Saya juga tidak tahu sampai saat ini pun kenapa Pak Jokowi sampai dendam, sebegitu dendam kepada PDI Perjuangan. Entah, padahal juga PDI Perjuangan itu yang mengantarkan Pak Jokowi dan keluarganya setidaknya masuk sebagai pemimpin daerah. Kalau kita lihat Pak Jokowi ya, mulai dari wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, dan bahkan presiden 2 periode. Seharusnya kan mengucapkan terima kasih, seharusnya semakin loyal lah setidaknya dengan PDIP, tetapi kalau kita lihat semakin, menurut saya sudah pantas lah kalau PDIP dengan tegas memecat Pak Jokowi sebagai kader ya, walaupun Pak Jokowi juga belum mengembalikan KTA ya, tapi sudah dicopot dari kader PDIP. Nah, kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu, memang pada 10 Februari Andi Wijayanto pernah mengatakan hal ini ya. Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto membeberkan 3 hal yang pernah disampaikan Presiden Jokowi kepadanya terkait pemilu. Andi menyebut Jokowi menyampaikan bahwa Prabowo Subianto pasti menang di Pilpres kali ini. Selain itu juga Jokowi menyampaikan PSI akan lolos DPR dan suara PDIP turun di pemilu legislatif. Andi mengatakan ketiga hal itu disampaikan Jokowi 2 hari sebelum anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka deklarasikan sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto. Wow. Nah, kira-kira siapa ya yang akan mengajak-ngajak PDIP ya? Kalau kita lihat kronologi pada saat lalu pada Pilpres ya jelas lah menurut saya yang mengajak-ngajak PDIP itu adalah mantan kader PDIP. Menurut saya sih kalau kita lihat dari kronologi kejadian-kejadian ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Akitu Lalit. Zaman prareformasi PDIP diajak-ajak Soeharto. PDIP Mega pun berubah nama jadi PDIP dan tetap eksis. Penyebabnya lantaran Soeharto takut tergeser. Zaman pasca reformasi PDIP dikeroyok-keroyok parpol dan pacok aparat pemerintahan, penyebabnya lantaran Mulyono ingin jadi Soeharto. Ya seperti itulah. Jadi sangat wow sekali lah kejadian-kejadian Pilpres hingga pada pemilihan Pilkada serentak. Sangat wow sekali, dan Anda juga bisa menyimpulkan ya, kira-kira siapa yang akan mengacak-acak PDIP.